Kalau di kasus beliau kan karena beliau yang mengungkapkan, ributnya tinggi luar biasa. Tapi kita bisa lihat... Tapi diganti juga akhirnya? Ya, beliau diganti ya, karena orang jujur di Republik ini harus diganti. Ada korupsi by need, by greed gitu ya. Sudah bisa dipastikan fenomena ini sebagai korupsi karena kerakusan, greedy ini. Betapa besarnya uang negara yang dirugikan. 1 kuadriliun itu kalau dikaitkan dengan takjil, saya nggak tahu orang berapa banyak di Indonesia bisa dapat. Nah, karena potensi bahwa ini dilakukan dengan kerakusan dan berkaitan dengan perusahaan plat merah negara, kita harus betul-betul baca ketentuan undang-undang. Siapa yang bertanggung jawab dan apa kira-kira perannya secara ketentuan undang-undang. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Undang-Undang 19 2023 tentang BUMN sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 begitu ya. Menjelaskan ada tanggung jawab kepengurusan dan tanggung jawab pengawasan. Ini ada pagar yang tinggi ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab di dalam kepengurusan? Para direksi. Nah, apakah ya di Patra Niaga pengurus yang bermasalah ini sudah menjalankan tanggung jawabnya atau menyimpangkan tanggung jawabnya? Siapa yang berperan dalam pengawasan? Sekali lagi berdasarkan undang-undang ini adalah komisaris perusahaan Patra Niaga. Apakah bisa dikaitkan dengan Ahok? Bisa. Karena dia perusahaan induk. Tapi yang bertanggung jawab penuh adalah pengurus, pasal 5-nya. Lebih hebat lagi kalau kita pahami, siapa yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan BUMN? Pasal 14. Lebih sakti lagi pasal 3A undang-undang yang baru. Pasal 14 undang-undang BUMN yang lama, karena konteks kasus ini lama, yang paling bertanggung jawab pengelolaan ini semua adalah Menteri BUMN. Kebetulan Menteri BUMN sekarang dan Menteri BUMN yang dulu orang yang sama. Dalam konteks pertanggungjawaban pemberantasan korupsi, ini orang jangankan diminta pertanggungjawaban hukumnya, pertanggungjawaban moralnya harus ada, harus mundur. Menteri yang disukai oleh Bang Ade atau tidak, saya tidak tahu, tapi dia sama sekali tidak menunjukkan konsep pertanggungjawaban pejabat negara dalam konteks ini. Anak buahnya maling habis-habisan, 190 triliun. Kalau kerugian keuangan negara yaitu 1 kuadriliun itu dipikirkan apa yang bisa dilakukan, saya tidak terbayang berapa kali pemilu kita bisa lakukan. Kita bisa ganti-ganti presiden gitu ya. Tapi sekali lagi kita harus pahami konteks tabiat korupsi ini. Kalau mau kita bagi ya konsepnya, kan ada ya political corruption. Sifatnya adalah kekuasaan yang disimpangkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bang Rey benar sekali, keuntungan pribadi dalam kasus korupsi tidak hanya di Indonesia, Bang Rey, semuanya. Kalau sudah bicara political corruption, pasti tidak sendirian. Nggak mungkin sendirian. Di mana uang 190 triliun itu disimpan? Di sebuah perusahaan, begitu ya. Kalau tidak semua orang terlibat, sulit sekali. Jadi untuk menutupi ya maling besar ini, semua orang harus diupayakan terlibat. Bang Rey bayangkan ada orang yang berkuasa penuh, tapi seolah-olah tidak tahu. Itu konteks pasal 14, pasal 5, itu jadi aneh. Nah, saya agak memikirkan, jangan-jangan dalam kemelut kasus korupsi politik seperti ini, selalu temanya mau dialihkan. Kebetulan Pak Ahok ini suka ngomong kan. Dan biasanya orang tidak nyaman kalau ditembak omongan Pak Ahok. Ini tepat kita bawa orang ini untuk mengalihkan cerita substansial.
siapa pelaku maling sesungguhnya dan siapa yang paling bertanggung jawab untuk memancing. Banyak itu dalam praktik-praktik ya, pengalihan isu dalam kasus korupsi ya. Nggak ada mungkin itu. Tapi catatan saya mau kasih saya tidak mungkin perlu dipahami bahwa semua orang potensial dalam lingkaran yang sama itu terlibat. Pertanyaannya, kenapa hanya fokus ke Ahok? Kalau ketentuan undang-undangnya bicara yang lain. Saya sepakat saja Pak Ahok diperiksa yang memang harusnya diperiksa. Kan tidak mungkin orang bersuara tidak diperiksa. Tapi pertanyaannya, orang menurut ketentuan undang-undang yang bertanggung jawab siapa? Juga diperiksa dong. Kalau pakai undang-undang BUMN yang baru, Bang Ade lebih sakti lagi. Pasal 3A itu. Pak Presiden yang bertanggung jawab. Ini karena mau menjelang Danantara ya, mau uang ini jauh lebih besar gitu ya. Harus ada pelindung raksasa juga. Supaya maling-malingnya itu terselamatkan lah, kurang lebih begitu ya. Dalam konteks ini menurut saya, kalau mau bicara obstrak, ini banyak yang obstrak nih. Apakah Pak Ahok menyembunyikan sesuatu yang dia ketahui? Karena unsur pasal 21 Undang-Undang Tipikor itu harus ada unsur kesengajaan. Yang lebih tahu banyak Pak Ahok atau Pak Erick Thohir? Ya, pertama saya harus tegaskan. Enggak, secara hukum. Enggak, ini penting nih. Saya tidak sedang menuduh bahwa Pak Ahok ini menutup-nutupi dengan sengaja. Tapi tahu banyak. Ya, dia tahu banyak, Yes. tapi dia tidak mengungkapkannya. Ada pertanyaan, dia tahu banyak, tapi dia sebetulnya takut untuk mengungkapkannya. Itu saya yakin bukan obstruction of justice kan? Ya kan? Karena kalau dia kan takut. ada selalu niat jahat ya. Ya. Nah, kedua saya adalah, belum sampai sebenarnya Bang Ade sudah bantah. Enggak, Tidak bantah. Enggak, saya mau jelaskan. bilang bahwa supaya jangan sampai ada orang menyangka bahwa saya itu menuduh Ahok menutup-nutupi kejahatan. Enggak, saya nggak bilang gitu ya. Saya merasa bahwa dia tahu tapi tidak dia ungkapkan dan Karena ada satu hal. saya duga ada yang mengancam dia. Oke. Menjadi penting. Nah, kedua adalah kalau Anda tanya menarik. tentang lebih tahu mana Bang Ade, Ahok Siapa atau yang lebih bertanggung jawab? Bang Ade. Iya. Saya mau tanya, yang mengancam dia ini karena memang dia kader partai tertentu, kader PDI, apa gimana ini? Karena tunduk harus sama partainya. Ini namanya mulai diajak berspekulasi. Padahal saya sudah nggak sampai ke tahu. obstrak nih. Saya nggak tahu. Ya. Jadi obstrak itu ya tentu saja ada unsur kesengajaan dengan niat tertentu ya, menyembunyikan, Itu ancaman hukuman berapa tahun? menghalangi 3 tahunan. 3 tahun, oke. Tapi kalau nanti dilihat pasal obstrak di pasal 221 KUHP itu beda lagi itu ya. Bisa 12 tahun. Ya bisa kemana-mana. Ya. Luar biasa. Itu minimalnya ya. Nah, saya mau mengatakan dia diancam, dia takut mau menghadapi mafia besar gitu ya. Tidak semua orang seberani beliau ya ketika membongkar kasus Papa minta saham yang kurang lebih anasir pelakunya sama ini, yang dikorbankan lain, pelakunya tetap hidup dan berjaya di Republik ini di era Pak Presiden Joko Widodo dan hidup terus sampai era Presiden Prabowo. Saya tidak suka menyebut nama karena nanti dikaitkan kemana-mana. Nah, saya mau menjelaskan obstrak yang terjadi sebenarnya mudah ditelusuri. Apakah Menteri BUMN sebagai orang paling bertanggung jawab menurut Undang-Undang BUMN menutupi kalau dia mengetahui, menghalangi proses, tidak melaporkan, atau kemudian dia pura-pura ya bahwa dia tidak terlibat kalau seandainya terlibat. Nah, ini kan problematika obstrak yang jauh lebih terang yang perlu dijawab oleh Republik ini. Saya juga agak sanksi kalau aparat penegak hukum tidak memanggil orang-orang yang bertanggung jawab ini. Kalau dilihat konstruksi ketentuan undang-undangnya, kalau saya jaksa ya, saya akan panggil dulu tuh di pasal 5, seluruh direksi Pertamina panggil. Seluruh pimpinan BUMN panggil. Anda proses seperti ini 190 triliun ini Anda tahu dari mana? Di mana Anda dikibuli sampai Anda tidak tahu uang sebesar ini? Mudah sebenarnya. Sabar Bang Hendar Sam. Ini perlu dituntaskan. Nah, kalau kemudian kita melihat tidak ada upaya-upaya ke sana, saya melihat ini permainan sandiwara untuk membunuh lawan saja, atau kurang lebih ya pergantian permain begitu ya. Ini kan ribut-ributnya tinggi ya. Kalau di kasus beliau kan karena beliau yang mengungkapkan, ributnya tinggi luar biasa. Tapi kita bisa lihat tapi diganti juga akhirnya.
Ya beliau diganti ya, karena orang jujur di Republik ini harus diganti. Orang yang tidak jujur yang harus dipertahankan ya. Nah kita lihat kasus itu kan tidak berkembang. Bahkan orangnya duduk bersama presiden dalam meeting para pengusaha di Jepang gitu ya. Bukan di Jepang, di Indonesia dengan pengusaha Jepang. Anaknya sekarang terlibat. Wah, enak betul ternyata menjadi koruptor dan pelaku kerusakan Republik di negeri ini. Jadi Karena, maksudnya Pak Erick Thohir itu koruptor atau gimana ini maksudnya? Nah, Atau saya tidak anaknya mau Boy Thohir? menjelaskan ke Bung Hendersam kalau tidak nangkap poin yang saya sampaikan. Ya itu maksudnya kan. Saya mau menjelaskan ke publik ketemu saja. dengan orang-orang luar Anda Ya, sebut. kayak saya mau mengatakan di kasus beliau itu ada anasir orang-orangnya Iya, yang sama iya. di sini, tapi diberikan tempat oleh negara gitu. Iya. Oke. Harusnya presiden minta maaf pernah mengundang orang itu di depan Maksudnya para anak yang pengusaha. tersangka ini. Tapi kan Iya, konteksnya iya. kan Bukan berbeda. Pak Erick maksudnya, anak yang tersangka. Iya. Iya, anak yang tersangka. Oke. Nah, makanya saya tidak mau menjelaskan karena kurang nangkap gitu ya. Nah, kalau begitu harusnya negara sudah minta maaf. Pak Presiden tidak pernah minta maaf. Apalagi presiden yang lama ya. Kejahatan berlangsung di tempat dia tidak malah merasa baik-baik saja, malah membangun republik ini kesannya. Padahal pelaku korupsi terbanyak sepanjang sejarah kita adalah di eranya. Harusnya sudah minta maaf. Kita nggak pernah dengar. Ini gara-gara Bang Rey nyuruh saya milih orang ini. Ada orang yang tabiatnya mestinya bertanggung jawab. Nah, kita melihat nih arahnya ini mengorbankan pemain. Jadi, nasihat saya untuk Pak Sorom, bahwa siap-siaplah partai Anda dan Anda sedang dikorbankan. Nikmatilah genderang ini, mainkan perjuangan. Kalau beliau kan cukup menikmati ya. Ayo monggo, siapa yang mau menjelaskan saya sampaikan. Siapa pemain sesungguhnya, siapa pelakunya, apa yang sedang terjadi. Ini juga harus disampaikan oleh kubu oposisi ya. Apakah ini menembak sasaran kepada kadernya, ya, pelaku-pelakunya, atau sedang benar-benar ya, membongkar kejahatan di Republik ini. Dan jawabannya menurut Anda adalah? Menurut saya omong kosong. Kasus dugaan korupsi di Pertamina menghebohkan publik setelah Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka terkait impor minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 dengan potensi kerugian negara mencapai 193 triliun. Kasus ini menjadi sorotan di media sosial, bahkan disebut sebagai skandal korupsi terbesar di Indonesia. Di tengah isu ini, Menteri BUMN Erick Thohir mengakui telah bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membahas dugaan praktik oplosan Pertamax. Pertemuan ini menuai berbagai spekulasi, termasuk soal transparansi dan independensi hukum. Namun Erick menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh proses hukum dan ingin memastikan penyelesaian kasus ini tanpa intervensi. Selain itu juga kasus ini menyeret nama Ahok. Dugaan Ahok menyembunyikan sesuatu dan bahkan pertanyaan kenapa Ahok tidak bertindak waktu menjabat Komut Pertamina. Padahal jauh sebelum kasus ini, ada yang memaksa agar Ahok dipecat karena telah membuka aib Pertamina. Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menunjukkan keseriusan pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN. Bagaimana tanggapan Anda terkait persoalan ini? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe.